Baik pemirsa, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di program podcast Dimas edisi presentasi Game Edukasi. Sahabat Semakensa, beberapa pertemuan sebelumnya tim dari siswa SMK Negeri 1 Samarinda jurusan Multimedia kelas 12 sudah membuat sebuah proyek yang namanya Game Edukasi. Setiap kelompok memiliki 3 anggota dan mereka berkreasi sesuai dengan peran masing-masing. Dan di sebelah saya telah hadir kelompok 2 yang siap mempresentasikan hasil karyanya. Giliran yang saya wawancari pertama adalah Putri Sabita sebagai tim ide kreator atau pencetus dari dan gagasan daripada game ini. Bisa diceritakan Putri Sabita idenya bagaimana, kenapa memilih topik ini, cerita ini, dan game ini menceritakan tentang apa? Silakan. Oke, jadi awalnya tuh kita nih suka nyari inspirasi kan Pak, anak muda pasti nge-scroll sosial media. Terus gua, oh bagus angkasa. Dan saya tuh juga tertarik sama angkasa, universe, apa segala planet. Nah kemarin itu sempet mau ngambil tema Harry Potter tentang sihir gitu kan. Cuman kayaknya sulit nih, bakal banyak banget slide yang mau dibuat untuk gamenya. Oh ternyata bisa nih kalau ngambilnya temanya universe. Terus mau namain nama gamenya apa ya? Saya baru ingat ternyata ada kosakata Indonesia yang jarang diketahui oleh orang, yaitu Bumantara. Jadi kami mangke Bumantara angkasa. Jadi benar dengan fix kami ngambil tema itu luar angkasa. Karena menurut saya juga sih jarang ada yang ngambil tema tentang angkasa gitu Pak. Temanya tentang mengenal benda-benda angkasa luar gitu ya, dan gamenya dikasih nama Bumantara yang artinya angkasa seperti itu ya. Nah mungkin pemirsa penasaran nih seperti apa sih gamenya, coba kita mainkan dulu Bumantara. Oke, luar biasa sekali ya gamenya tadi udah kita lihat sekilas pemirsa ya tentang game Bumantara, yaitu memperkenalkan benda-benda angkasa luar ya, mengenalkan planet-planet. Ini segmen gamenya ini untuk siswa apa ini, jenjang sekolah dasar, SMP atau apa nih, atau SMK nih? Semua jenjang bisa karena kami di awal beranda itu udah ngasih fun fact. Dan soalnya itu juga dari fun fact itu Pak. Jadi kalau misalnya nggak tahu bisa cari di fun fact terus bisa dikerjakan ulang gitu. Jadi semua jenjang bisa. Ya, artinya ini game ini tidak hanya berupa pertanyaan-pertanyaan yang menantang seperti itu tadi ya, tapi ada penjelasan dulu ya di awal sehingga ada pilihan siswa untuk belajar. Tapi ketika kita di SMK ada nggak secara khusus mapel itu ya, mungkin di mapel apa fisika, geografi atau apa ini kalau misalnya dulu waktu pelajaran ini masih ingat? Kalau saya belajarin ini tuh pas SMP sih Pak. Kalau SMK kan kita masih fokus ke kejuruan ya. Dulu tuh biologi ya, biologi kalau di SMP. Saya belajar di biologi.
Mungkin khususnya IPA gitu ya. Sekarang di kurikulum Merdeka ini kan dijadikan satu IPA ya. Di situ ada unsur kimia, fisika dan biologi itu menjadi satu kesatuan mata pelajaran IPA saja. Kalau dulu mungkin dipecah-pecah. Baik, pemirsa, itu tadi sudah kita lihat sekilas dari game Bumantara yang ide kreatornya dari Putri Sabita. Terima kasih Putri Sabita. Tentunya masih ada tim-tim lain lagi yang membantu mengerjakan ini ya. Kita akan panggil tim yang lain. Sebelum kita panggil, kita simak penjelasan atau iklan serta pesan-pesan dari Wakil Gubernur kita, Pak Hadi Mulyadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hadi Mulyadi, Wakil Gubernur Kalimantan Timur, menghimbau kepada seluruh masyarakat Kalimantan Timur, khususnya kepada pelajar dan mahasiswa, untuk menggunakan aplikasi Rumah Belajar yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk kepada kita semua agar kita bisa belajar lebih mudah, lebih asik, lebih nyaman, dan bisa belajar di mana saja, kapan saja, dan dengan siapa saja. Karena aplikasi ini gunakan secara gratis. Terima kasih. Mudah-mudahan kita menjadi SDM yang unggul agar membentuk Indonesia maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik pemirsa, kita masih di program podcast Dimas edisi presentasi game edukasi. Ya, dengan kelompok 2 di mana yang di sebelah saya ini adalah Faik. Ya, beliau adalah desainer dari game Bumantara tadi. Bisa diceritakan konsep daripada desain ini? Silakan Faik. Ya, game Bumantara ini ya game ini sih game ya menjelaskan tentang tata surya gitu, fun fact-nya apaan, terus kita bisa tebak-tebakan planet apa ini, terus planet ini bulannya ada berapa dan jarak dari planet ini berapa, seperti itu. Pengetahuannya dulu ya, baru ada tantangan gamenya. Baik, untuk membuat ilustrasinya tadi kan mulai dari apa tadi, ada planetnya, kemudian ada bumi dan ilustrasi background itu dibuat dengan aplikasi apa dan berapa lama? Saya menggunakan aplikasi Procreate di tablet saya dan proses gambarnya itu sekitar seminggu 2 mingguan lah. Nah, untuk satu gambar itu mungkin sejam 2 jam. Artinya semua elemen-elemen yang ada di sana, baik background maupun ilustrasi planet serta tombol-tombol dibuat sendiri ya. Kenapa di sini ada yang dominan adalah warna apa tadi, agak kecoklat-coklatan atau apa tadi ya, atau kebiru-biruan itu tadi ya, bisa dijelaskan? Soalnya warna yang saya pakai ini ya warna luar angkasa yang benar-benar ini emang warnanya ya seperti itu. Disesuaikan dengan warna kenyataan yang sesungguhnya gitu ya, dari bendanya gitu ya. Nah baik, bagian yang paling sulit dari mendesain apa ini secara keseluruhan ini bagian mana? Bagian background atau elemen-elemen tombol atau dari elemen materi yang planet-planet tadi? Ya yang paling sulit sih ya planetnya sih Pak, kayak gambar fitur-fiturnya apa gitu loh, terus gambar ya itulah pokoknya. Referensi yang Faik ambil ini ada mungkin acuannya di dalam membuat game itu, mungkin website apa atau gimana? Saya ambilnya kebanyakan referensinya dari ini sih, dari Google, Pinterest, apa segala macam. Dari situ sih kebanyakan. Bisa kita lihat lagi interface dari gamenya. Nah ini seperti ada pernak-pernik seperti bintang-bintang, kemudian ada apa itu cincin yang mengitari apa itu planet itu, mungkin bisa dijelaskan ini. Gambar-gambar apa tadi yang juga ada yang kilatan itu, boleh diceritakan? Ya, kalau yang ini yang cincin ini planet Saturnus, soalnya kan planet Saturnus itu dikenal dengan cincinnya itu. Nah untuk yang seperti meteor di atas itu namanya komet. Mungkin masukan dari saya terkait dengan tulisan Merkurius ya, Mars dan nama-nama planet sebaiknya bukan putih ya, karena kuning melawan putih kayaknya dari agak jauh agak sedikit kurang terlihat ya. Tapi kalau Bumantaranya udah terlihat jelas ya, fun fact-nya terjelas. Cuman tulisan-tulisan yang dengan background kuning ini agak kesulitan untuk membacanya karena warnanya sama-sama terangnya seperti itu. Ya itu tadi pemirsa ya,
hasil dari desainer konsepnya oleh Faik ya, yang tadi dibuat dengan tabletnya dengan aplikasi apa? Procreate. Ya, udah berapa lama untuk mempelajari atau menggunakan aplikasi ini? Menggunakan aplikasi ini udah sekitar 2 tahun sih. Selain untuk membuat ilustrasi gambar gini, apakah di aplikasi ini ada fitur animate-nya atau animasi, membuat animasi dengan aplikasi ini? Kalau untuk bikin animasi juga bisa sih. Gambar satu-satu gitu juga bisa. Baik, itu tadi pemirsa bincang-bincang saya dengan tim desainer ya Faik Rafli. Kita akan panggil tim yang lain yaitu programmer dari aplikasi game edukasi ini. Kita simak penjelasan atau pesan-pesan dari Wakil Gubernur Kalimantan Timur Hadi Mulyadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hadi Mulyadi, Wakil Gubernur Kalimantan Timur, menghimbau kepada seluruh masyarakat Kalimantan Timur, khususnya kepada pelajar dan mahasiswa, untuk menggunakan aplikasi Rumah Belajar yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk kepada kita semua agar kita bisa belajar lebih mudah, lebih asik, lebih nyaman, dan bisa belajar di mana saja, kapan saja, dan dengan siapa saja. Karena aplikasi ini gunakan secara gratis. Terima kasih. Mudah-mudahan kita menjadi SDM yang unggul agar membentuk Indonesia maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sebelah saya sudah hadir programming dari aplikasi game edukasi Bimantara tadi ya. Bisa diceritakan Kurata Ayuni atau akrab dipanggil Ayuni tentang pemrograman ini. Ya, kami itu menggunakan aplikasi yang namanya Smart App Creator yang emang dia bisa difungsikan untuk membuat salah satunya aplikasi game ini ya. Terus juga untuk kami membuatnya itu emang ada beberapa interaksi yang dipakai seperti memencet tombol, terus juga dapat nilai dan lain sebagainya seperti itu. Bagian yang mana yang menurut Ayuni sulit atau rumit untuk memprogram aplikasi game Bimantara ini? Kalau rumit itu sebenarnya tidak ada yang rumit, cuma mungkin agak banyak yang di satu elemen itu banyak yang di programmingnya. Jadi kayak kalau misal nanti waktunya habis, terus apa yang muncul, tombol apa yang muncul, atau nanti kalau misal soundnya seperti apa, kemudian apakah dia bisa dilanjut atau tidak, yang seperti itu. Mungkin yang karena kami ngambilnya berbasis pertanyaan, jadi emang harus ada banyak elemen-elemen saat itu harus dimunculkan pada saat bersamaan atau tidak, seperti itu. Mungkin pemirsa penasaran seperti apa interface dari gamenya, bisa dibuka dulu sorot di layar yang khusus di bagian pertanyaan. Kalau tadi di tim kelompoknya tadi kan menggunakan permainan drag and draw ya. Nah di kamu punya ini menggunakan pilihan ganda seperti soal-soal pada ujian formatif ini, apa nih alasannya nih? Yang pertama itu alasannya karena kalau menurut saya emang kebanyakan game-game yang antariksa seperti ini dia lebih ke pertanyaan seperti itu. Yang kedua juga mungkin karena mungkin jangka waktunya ya dari saya juga agak kurang, jadi menurut saya emang lebih enak itu dia pakai pertanyaan seperti ini, pilihan ganda juga, jadi bisa lebih mudah lah istilahnya seperti itu. Dan untuk scoring ini apakah ini skor berlaku secara keseluruhan atau setiap item soal ada skor tersendiri? Untuk nilainya ini skornya ini untuk setiap pertanyaan itu ada nilainya tersendiri. Masing-masing soal itu dapat 10 skor per soalnya. Jadi kalaupun misal dia benar nanti akan tambah nilai 10, dan kalau salah dia biasa tidak menambah nilai. Jadi maksimalnya 100 untuk skornya. Untuk leveling, apakah game yang Ayuni buat ini ada leveling atau hanya satu level atau bagaimana, ini bisa dijelaskan? Untuk leveling saat ini belum ada, karena emang kalau misal kita mau nambah level itu mungkin agak rumitnya di materinya, karena kita menyesuaikan sama materi yang kita pilih. Terus kalaupun nanti mungkin suatu saat nanti ada, kalau misalnya kita ingin merevisi lagi, emang kita niatnya ada levelingnya, jadi bisa mudah, sedang, sama susah seperti itu.
Baik, sahabat Semagensa, itu tadi bincang-bincang saya dengan programming dari game edukasi ini ya bersama Ayuni. Ayuni, untuk aplikasi ini apa yang ingin Ayuni buat tetapi tidak terfasilitasi di aplikasi ini? Ada emang satu hal dari saya yang emang saya tuh pengen menginput. Jadi sebelum kita memulai gamenya atau memainkan gamenya itu pengennya ada input nama dari pemainnya. Jadi nanti rencana saya awal itu input, lalu di akhir nanti akan ada sertifikat yang akan menyebutkan nama pemain di situ. Namun di aplikasi ini belum ada seperti itu. Emang ada buat input namanya, cuma output namanya belum ada seperti itu. Ada input teks tapi tidak untuk sepertinya ya tidak untuk ditampilkan di hasil atau action berikutnya, cuman input teksnya itu untuk bagian dari pertanyaan itu ya, benar dan salah seperti itu. Ya mungkin kedepannya aplikasi ini bisa selalu di-upgrade dan ditambahin fitur-fiturnya ya, sehingga pemirsa lebih mudah dan untuk melakukan. Untuk kelebihan aplikasi ini menurut Ayuni apa nih? Kelebihan dari aplikasi ini dia mudah buat maksudnya buat digunakan ya. Soalnya kalau saya lihat-lihat aplikasi ini kurang lebih seperti PPT. Jadi buat kalau menurut saya yang pemula pun yang mau buat game bisa juga melalui aplikasi ini. Jadi nggak terlalu ribet gitu. Oke. Ya, jadi baik. Itu tadi pemirsa bincang-bincang saya dengan anggota tim kelompok 2, tadi ada Faik, ada Putri Sabida, dan yang di sebelah saya ini Khurota Ayuni. Ya, kita berikan apresiasi kepada siswa-siswa yang sudah mengkreasikan karyanya di pembuatan game edukasi ini. Semoga bincang-bincang kita hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.